ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ikhwatul iman, jamaah Masjid Al-Huda yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah, Rabb yang Maha Ghafur, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, luang waktu, nikmat iman, nikmat Islam, dan keistiqomahan dalam ketakwaan. Dan tentunya kita meyakini sebagai orang yang beriman, ketika Allah memberikan kepada kita nikmat keislaman pada diri kita, maka mudah-mudahan kita termasuk umat yang selamat pada yaumil akhir nanti. Dan ketika kita diberikan nikmat iman, maka insya Allah hidup kita akan penuh dengan keamanan. Dan ketika Allah istiqomahkan dalam ketakwaan, mudah-mudahan kita akan menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun kebahagiaan ketika berada di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliau yang telah memberikan bimbingannya, arahannya, uswah hasanahnya kepada kita sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mampu untuk senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan itu dan mampu istiqomah untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadirin ikhwatul iman, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan sama-sama melanjutkan kajian perjalanan hidupnya Nabi Muhammad SAW dari mulai beliau dilahirkan sampai dengan wafatnya beliau. Pada bulan yang lalu kita sudah sama-sama membahas, ya meskipun belum tuntas, terkait dengan peristiwa perang Ahzab atau diistilahkan dengan perang Khandaq. Sehingga kalau kita membaca di dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala sampai mencantumkan di antara nama-nama surat dalam Al-Quran itu ya terdapat surat Al-Ahzab. Kalau kita melihat secara makna, Ahzab itu artinya koalisi. Jadi ternyata umat Islam pada saat itu, tepatnya pada bulan Syawal tahun kelima Hijrah 627 Masehi, tepatnya tanggal 31 Maret, ada golongan-golongan yang ingin memerangi umat Islam pada saat itu. Dan kalau kita melihat secara latar belakang daripada terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq ini dilatar belakangi ya dengan pengusiran dari golongan orang-orang Yahudi. Jadi ada golongan orang Yahudi Bani Nadir, ketika mereka melakukan pengkhianatan, bahkan mereka ingin kemudian berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi di saat Nabi meminta tolong kepada Bani Nadir ketika itu, jadi ada di kalangan sahabat yang membunuh dari kalangan Bani Amr ketika itu. Padahal yang dua orang itu sudah mendapatkan jaminan keamanan dari Nabi. Tapi karena rasa kesalnya sahabat Amir ini,
Ya, itu ketika melihat bagaimana para hafiz Quran, penghafal Al-Quran, tak tanggung-tanggung 70 orang penghafal Al-Quran itu dibantai, dibunuh. Maka ketika melihat hal itu, ya, sahabat ini berpapasan ya, dengan orang yang dia yakini itu bagian daripada suku mereka. Maka karena kesalnya, maka dua orang itu ya dibunuh oleh sahabat pada saat itu. Maka hal itu disampaikan kepada Nabi, kemudian diceritakan, maka Nabi menyatakan bahwa ya dua orang itu mendapatkan jaminan dan keselamatan, ya, keamanan dariku. Maka bijaksananya Nabi Muhammad SAW ketika itu bahwa Nabi akan mengganti dari 2 jiwa yang dilayangkan itu, 1 jiwa ya diganti oleh Nabi dengan 100 ekor unta. Jadi otomatis Nabi mengganti dengan 200 ekor unta pada saat itu. Maka Nabi meminta kepada para sahabat kira-kira pelantarannya siapa untuk kemudian menyampaikan diat yang dilakukan oleh sahabat ketika melayangkan nyawa 2 orang itu. Maka kemudian disepakati ternyata Bani Nadir itu yang mengikat sebuah kerjasama ya, hubungan ya terkait dengan urusan-urusan mereka ya, kepada suku yang kemudian dibunuh oleh sahabat Nabi Muhammad SAW itu. Maka ketika disepakati oleh Bani Nadir, ternyata Bani Nadir punya rencana untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai direncanakan Nabi ingin dilempar ya oleh batu di atas rumah mereka. Maka malaikat Jibril beritahu, ya kemudian Nabi bergegas pulang. Maka di situ juga ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib. Dan 3 sahabat ini tidak tahu kenapa Nabi kok kemudian meninggalkan ya tempat atau wilayahnya Bani Nadir itu. Mungkin anggapan para sahabat Nabi sedang buang hajat. Ditunggu-tunggu nggak datang juga, akhirnya didatangi oleh 3 sahabat. Ternyata Nabi sudah menyiapkan pasukan pada saat itu. Maka diperangi oleh Nabi, ya, diancam oleh Nabi sampai mereka akhirnya terusir dari kota Madinah. Nah maka pengusiran itulah yang kemudian ya menginginkan dari orang-orang Bani Nadir untuk membalas dendamkan atas pengusiran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini liciknya bagaimana upaya orang Yahudi itu. Maka mengajak ya tidak hanya Bani Nadir saja, tapi juga mengajak Bani Qainuqa yang lebih dahulu diusir oleh Nabi Muhammad SAW tentang kasus pelecehan terhadap wanita muslimah pada saat itu. Nah hadirin ikhwatul iman, maka orang-orang Yahudi dari Bani Nadir itu ya itu mencoba untuk mendatangi dari berbagai macam suku untuk kemudian mereka ya bersatu ya, mereka berkoalisi untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam buku Sirah Nabawiyah bagaimana dijelaskan beberapa suku yang kemudian ikut serta memerangi Nabi Muhammad SAW. Maka diantaranya yang pertama adalah suku Quraisy. 20 orang Yahudi datang ke Mekah, mereka menyampaikan ya terkait keinginan mereka ya untuk kemudian mengajak orang suku Quraisy yang guna memerangi Nabi Muhammad SAW. Suku Quraisy ketika diajak hal seperti itu senang. Sebab apa? Suku Quraisy juga ya benci terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Sehingga nggak tanggung-tanggung Abu Sufyan mengerahkan pada saat itu 4.000 pasukan. Jadi 4.000 pasukan diturunkan sama Abu Sufyan untuk melakukan penyerangan dengan koalisi kepada suku-suku yang lainnya. Kemudian Bani Nadir juga mendatangi suku Qatafan pada saat itu. Ada yang menyatakan bahwa suku Qatafan itu sampai juga mengerahkan 4.000 pasukan. Jadi kalau 4.000 dengan 4.000 sudah 8.000 pasukan yang dikerahkan untuk memerangi kaum muslimin pada saat itu. Kemudian mencoba juga melobi suku yang lain, Bani Murrah, yang kemudian Bani Aisyah, kemudian Bani Huza'ah, Bani Sulaim. Jadi semuanya dilobi untuk ya berkoalisi memerangi kaum muslimin pada saat itu. Sampai jumlah mereka 10.000 pasukan.
Sementara Madinah pada saat itu penduduknya itu kurang lebih 10.000 pada saat itu di tahun kelima Hijrah itu. Nah, kalau kemudian 10.000 pasukan khusus ya dari kalangan tiap-tiap suku perwakilan mereka sampai jumlah mereka 10.000, itu pasukan-pasukan inti untuk kemudian menghabisi Madinah pada saat itu. Nah, Nabi Muhammad SAW ya hanya menyiapkan pada saat itu 3.000 pasukan saja. Jadi nanti ketika mendapatkan kabar terkait informasi bahwa mereka melakukan penyerangan ke Madinah ya dengan berkoalisi itu, maka Nabi ya segera menyiapkan pasukannya. Maka sebelum menyiapkan pasukan, Nabi bermusyawarah kepada para sahabat, kira-kira strategi apa yang digunakan. Maka sahabat bertanya dulu, ya Rasul, apakah ada wahyu, apakah ada petunjuk dari Allah terkait dengan strategi perang ini? Kata Nabi, nggak ada. Maka ada usulan dari sahabat ya yang disampaikan ya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi menyampaikan usulan kepada Nabi, ya Rasul, biasanya di tempat kami jika ada pengepungan dari suku-suku dari wilayah-wilayah yang ingin memerangi wilayah kami, maka kami terbiasa membuat parit, membuat khandaq. Nah, istilah khandaq itu adalah istilah yang disampaikan Salman Al-Farisi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi khandaq itu artinya parit, ingat tanggung-tanggung ya. Jadi kaum muslimin dikerahkan sama Nabi ya ketika usulan Salman Al-Farisi disepakati sama Nabi, diaminkan sama Nabi, maka Nabi mengerahkan ya para sahabat untuk menggali parit itu dalam kurun waktu yang sangat sempit waktunya. Ada yang menyatakan 2 pekan dipastikan ya orang-orang Ahzab itu akan sampai ke Madinah. Ada yang menyatakan 1 pekan ya orang-orang Ahzab itu akan tiba di Madinah. Jadi Nabi ya menguras tenaga ya Nabi dan juga para sahabat untuk menggali parit yang disiapkan sebagai strategi perang kaum muslimin pada saat itu. Sehingga di dalam sirah dinyatakan bahwa Mekah itu berada ya pada bagian selatan Madinah. Maka Nabi memutuskan untuk menggali parit itu dari wilayah selatan yang ketika langsung didatangi oleh orang-orang Mekah pada saat itu. Maka pasukan-pasukan semuanya itu semuanya bergabung ya dari arah Mekah menuju Madinah. Maka Nabi yang memerintahkan setiap 10 orang, maka mereka ya harus menyelesaikan 40 hasta ya kalau di kita berarti sekitar 20 meter. 20 meter harus dituntaskan ya bagi tiap-tiap 10 orang dengan luasnya ketinggiannya 3,5 meter kedalamannya ya, sementara lebarnya ada yang menyatakan 7 meter, ada yang menyatakan 9 meter, dan menyatakan 12 meter. Intinya bahwa kalau mereka menggunakan kendaraan kuda untuk memacu guna menyeberangi benteng Madinah, maka nggak akan sampai kuda itu. Ini difikirkan oleh Nabi dan para sahabat, sehingga dibuat parit yang sedemikian rupa, jadi sampai kuda-kuda itu tidak bisa menembus bentengnya kaum muslimin. Itu kita tidak bisa bayangkan di musim yang dingin, karena Ahzab itu terjadi, perang Ahzab itu pada musim yang dingin sekali. Kalau perang Tabuk itu musim yang panas, paceklik, kemarau panjang, itu perang Tabuk. Tapi kalau perang Ahzab itu dinginnya luar biasa. Sehingga itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, dan Nabi menyatakan kepada para sahabat ya jangan ada yang pulang. Jadi mereka bermalam ya di perbatasan Madinah itu. Ya, sehingga sampai-sampai sahabat tuh mengganjal perutnya dengan batu karena kehabisan bahan makanan. Karena kalau dekat dengan rumah bisa pulang. Tapi sementara kondisi sahabat tuh jauh dari rumah-rumah mereka, yang Nabi menginstruksikan untuk tinggal di sana untuk menggali parit ya dengan waktu yang sangat singkat. Maka sampai sahabat tuh ya mengadukan kepada Nabi bahwa perutnya sudah diganjal dengan satu batu, menunjukkan bahwa laparnya tuh ditunda dengan diganjalnya batu yang ditempatkan pada perut para sahabat. Tapi begitu sahabat melihat Nabi Muhammad SAW
ternyata ya Nabi perutnya diganjal dengan 3 buah batu. Kalau sahabat 1 batu, berarti Nabi diganjal dengan 3 buah batu, menunjukkan Nabi lebih lapar dibandingkan dengan para sahabat. Tapi Nabi memang menyatakan di hadapan para sahabat, sahabatnya menyatakan di hadapan Nabi. Ini menunjukkan bagaimana sosok pemimpin. Ya, jadi pemimpin itu pastikan ya rakyatnya dalam kondisi makan meskipun pemimpin tidak makan. Rakyatnya dalam kondisi yang nyaman meskipun pemimpin juga berupaya ya, bagaimana rakyat itu menjadi baik bagi diri mereka. Dia tidak mengedepankan pribadinya, tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW mengedepankan ya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu ya terjadi sebuah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW ya disampaikan oleh para sahabat bahwa ada sebuah batu yang nggak bisa dihancurkan. Jadi kalau zaman dulu ketika menghancurkan menggali parit itu dengan alat seadanya, ya dengan cangkul, ya dengan alat-alat yang lainnya. Kalau sekarang kan mungkin alat sudah canggih. Jadi kalau mengeruk tanah juga mudah saja. Sementara dulu nggak ada alat seperti itu. Jadi alatnya juga sederhana yang dilakukan oleh para sahabat. Maka sahabat mengadukan kepada Nabi, ya Rasul, ada batu ya yang ketika kami mencoba untuk menghancurkan batu itu nggak ada yang bisa, nggak ada yang mampu. Maka Nabi ya, kemudian mengambil cangkul, ya, kemudian Nabi ya, membaca Bismillah. Ini bagian daripada mengawali segala bentuk aktivitas kita ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi kemudian mengucapkan Bismillah, kemudian Nabi memukulkan pukulan yang pertama ya dari cangkul itu mengenai batu itu, dan batu itu pecah. Maka pecahan itu ya kemudian memancarkan cahaya dan Nabi bertakbir ketika keluar cahaya itu. Nabi menyatakan Allahu Akbar. Sahabat mendengarkan apa yang dilihat sama Nabi. Maka kata Nabi, Allah memperlihatkan kepadaku negeri Sam dikuasai oleh orang-orang Muslim. Jadi ini menjadi sebuah mukjizat Nabi. Ketika Nabi menghancurkan batu, keluar cahaya yang sangat terang, maka Nabi diperlihatkan oleh Allah negeri Sam dikuasai oleh orang-orang Muslim. Gitu. Nah, kalau kita melihat ya Sam itu kan di bawah kekuasaan Romawi ketika itu. Ya, jadi ada negara adidaya yang di masa Nabi Muhammad itu diantaranya adalah Romawi dan Persia pada saat itu. Maka kalau kita melihat ya Romawi itu ya bagian-bagian daripada negara-negara wilayah Sam itu ada Pakistan, Lebanon, Syria, Yordania, maka itu bagian daripada wilayah Sam. Maka kata Nabi itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Dipukul lagi pukulan yang kedua, maka memancarkan cahaya dan Nabi diperlihatkan oleh Allah bahwa negeri Persia dikuasai oleh orang-orang Muslim. Jadi Romawi dikuasai, Persia dikuasai, itu negara adidaya yang sangat luar biasa. Tapi di tangan kaum muslimin dikuasai itu negara-negara kuasa itu pada saat itu. Nah, negara Persia itu, ya wilayah Persia itu meliputi Irak, Iran, Afghanistan, Rusia. Itu termasuk wilayah yang nantinya dikuasai oleh umat Islam pada saat itu. Kemudian itu pukulan yang ketiga, maka Nabi diperlihatkan oleh Allah Yaman dikuasai oleh umat Islam. Nah, orang-orang munafik yang mendengarkan apa yang Nabi sampaikan di hadapan para sahabat, mereka kalau istilah bahasa sekarang nyinyir, gitu. Mana mungkin ya kok sampai ya Muhammad punya anggapan ya Sam dikuasai sama umat Islam, Persia dikuasai sama umat Islam, Yaman dikuasai sama umat Islam. Sekarang saja musuh sudah 10.000 ingin menghancurkan Madinah, sementara Madinah ya hanya mempersiapkan ya pasukan maksimalnya 3.000 saja. Jadi ngapain Nabi bicara jauh-jauh ya nanti akan dikuasai sama umat Islam tuh Persia, Romawi, Yaman. Sekarang saja ya kondisinya sudah mencekam. Ini bahasanya orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu begitu Pak. Ya apa saja yang dilakukan oleh umat Islam salah. Hal kebaikan ya salah, apalagi hal kesalahan.
Bagaimana kalau kita melihat tokoh-tokoh munafik, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ketika pada peristiwa perang Uhud mereka mengerahkan 300 orang untuk membantu kaum muslimin. Di tengah perjalanan ketika melihat bagaimana pasukan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu dengan jumlah 3.000 mundur, mental mereka takut tuh, sampai menarik pasukan 300-nya pulang lagi. Jadi hanya bisa mencela, hanya bisa mencemooh, hanya bisa menyinyir apa yang dilakukan oleh umat Islam pada saat itu. Itu bahasa-bahasa orang munafik ketika hal itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata kalau kita melihat secara fakta sejarah, bagaimana 3 wilayah itu, Sam, kemudian Persia, kemudian Yaman, ternyata itu mampu ditaklukkan oleh umat Islam. Lebih khusus ketika berada pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab itu dalam perang Yarmuk melawan pasukan Romawi pada saat itu. Jumlah pasukan Romawi 250.000 pasukan. Sementara jumlah pasukan umat Islam pada saat itu 4.004 orang saja. Tapi ternyata qadarullahnya atas izin Allah, kemenangan ada di pihak kaum muslimin pada saat itu dalam perang Yarmuk itu ditaklukkan di masa Khalifah Umar bin Khattab, dan itu sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan, aku diperlihatkan Sam dikuasai oleh umat Islam. Meskipun tidak di masa Nabi, tapi ternyata terjadi di masa Khalifah pada saat itu. Kemudian juga perang Qadisiyah Persia pada tahun 15 Hijrah itu juga ditaklukkan ketika Umar bin Khattab mengirimkan Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mampu menaklukkan Persia Qadisiyah pada saat itu. Ini semuanya ternyata apa yang disampaikan sama Nabi terjadi, menunjukkan bahwa apa yang Nabi sampaikan itu hal-hal yang benar. Tidak ada kedustaan, tidak ada rekayasa, tidak ada hal-hal yang didustakan sama Nabi. Semuanya menjadi suatu hal kebenaran, dan ternyata sejarah membuktikan itu terjadi dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin ikhwatul iman, maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pada saat itu mereka terus menggali sampai tiba masanya. Yang sebelum terjadi peperangan itu dari kalangan sahabat sudah mulai kelaparan, kehausan. Maka ada kisahnya sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah. Di Jabir bin Abdillah yang ini mencoba untuk pulang, kemudian sama istrinya memintakan untuk dimaksakan makanan. Maka dihadirkan sama istrinya satu kambing, kambing muda, anak kambing itu dihadirkan, tapi pesannya sampaikan saja makanan ini untuk Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat dekatnya saja. Jadi otomatis kalau sahabat yang begitu banyak Pak, kambingnya hanya satu panci itu diolah sama istrinya Jabir bin Abdullah, maka nggak akan cukup. Tapi ternyata itu dihadirkan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah menyatakan kepada Nabi, ya Rasul, kami membawakan makanan dan kami khususkan kepada engkau dan sahabat-sahabat dekat engkau. Tapi Nabi justru mengumumkan bahwa Jabir membawa makanan daging kambing yang sudah diolah, maka semua sahabat dipanggil. Logika, rasio, rokyu, gak akan mungkin tuh makanan yang hanya satu panci saja bisa kemudian mencukupi dari sahabat-sahabat pada saat itu. Tapi qadarullahnya atas kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dan itu bagian daripada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Ternyata satu panci makanan itu gak habis-habis untuk dihidangkan oleh para sahabat yang sedang membuat mari. Jadi terus saja. Sampai terakhir panci itu tetap dalam kondisi penuh dengan daging kambingnya, penuh dengan kuahnya, seolah-olah tidak tersentuh. Tapi sahabat sudah pada kenyang semua, sudah pada kebagian makan semua. Jadi bagian daripada mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin ikhwatul iman, ketika pasukan sudah
datang ya di depan kaum muslimin pada saat itu. Ini yang membuat keheran-heranan pasukan Ahzab pada saat itu. Dia pikir kalau sudah datang ke Madinah gampang tuh, kuasai Madinah sudah selesai. Muhammad bunuh, sahabat-sahabatnya bunuh, ya semuanya kuasai, ya kemudian bagi-bagi tuh ya wilayah Madinah kepada mereka. Tapi begitu tiba di Madinah, mereka dikejutkan ya dengan strategi yang dibuat oleh umat Islam pada saat itu. Sampai Abu Sufyan berpikir, ini strategi perang apa nih? Kok sampai kita nggak bisa menembus di wilayahnya kaum muslimin? Gitu. Jadi karena terhalang oleh parit yang begitu dalam, yang begitu luas, ya sehingga kuda saja nggak bisa untuk memastikan untuk sampai ke wilayah kaum muslimin pada saat itu. Maka ditunggu sehari, 2 hari terus sampai mereka jenuh. Sampai akhirnya di dalam kitab sirah itu dinyatakan bahwa ada tokoh-tokoh, ya, panglima perang yang sudah berpengalaman ini memutuskan sampaikan kuda-kuda kita ke tempat itu. Jadi mereka berupaya. Maka di dalam kitab sirah itu ada Amr bin Hud, kemudian Darar bin Khattab, Ikrimah bin Abu Jahal, putranya Abu Jahal, kemudian Hubairah bin Abdul Wahab, Naufal bin Abdillah bin Muawiyah. 5 ya panglima ini yang sudah berpengalaman perangnya itu memaksakan ya diri mereka untuk bisa tembus ke benteng kaum muslimin. Ternyata tembus sampai ke benteng kaum muslimin. Gitu. Maka ketika itu sahabat-sahabat kaget, ini luar biasa nih mereka, panglima dari pasukan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy bisa sampai ke benteng. Sementara yang lain nggak bisa. Maka Amr bin Hud ya, ini adalah kalau di kalangan orang-orang Quraisy dia sudah terkenal dengan pembunuh bayaran. Jadi siapa yang bisa membayar dia dengan harga yang tinggi, ya diselesaikan tuh orang yang menjadi targetnya. Usianya ketika itu 80 tahun, badannya besar, fisiknya kuat, pengalaman perangnya luar biasa. Kalau bunuh orang mudah, dia naik di atas kudanya, ya kemudian menyatakan dengan suara yang lantang, siapa di antara kalian yang Muhammad yang beserta dengan pengikutmu yang bisa yang mengalahkan aku. Ditantang kaum muslimin itu. Semua sahabat sudah tahu tuh bagaimana pengalaman perangnya Amr bin Hud itu. Sampai Nabi juga diam. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengangkat tangan pada saat itu. Yang ketika itu usia Ali bin Abi Thalib itu 25 tahun. Masih muda tuh. Tapi Ali nggak tanggung-tanggung, ya dia mengangkat tangan, dia mengacungkan di hadapan Nabi, ya Rasul, aku yang akan menghadapi Amr bin Hud. Nabi sampai menyatakan jangan kok Ali, udah yang lain saja. Sampai 3 kali Ali bin Abi Thalib meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sama Nabi Muhammad SAW diizinkan kepada. Jadi Ali secara jam terbang ya kaitan dengan mengeksekusi orang, membunuh orang, berperang itu pengalamannya jauh dibandingkan dengan Amr bin Hud. Maka bahasa Amr bin Hud kepada Ali bin Abi Thalib, Anda ini siapa? Ya, anak muda ini siapa? Kata Ali, aku adalah Ali. Kata Amr bin Hud, apakah Anda itu Ali bin Muawiyah? Jadi ada namanya Ali juga, tapi binnya beda, bin Muawiyah. Kata Ali, aku bukan Ali bin Muawiyah, aku adalah Ali bin Abi Thalib. Kata Amr bin Hud, aku kenal Abu Thalib, itu temanku. Engkau nggak usah cari yang lain yang sepadan dengan aku. Maka Ali menyatakan kepada Amr bin Hud ketika itu, wahai Amr bin Hud, aku punya 2 hal yang kamu harus putuskan, satu di antara 2 hal itu. Yang pertama, ucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, jika tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ya perang dengan aku. Ditantang sama Ali bin Abi Thalib itu. Jadi kalau orang yang satria, orang yang berani, yang ditantang begitu kan gengsi kalau tolak. Maka begitu dia sudah disampaikan hal itu kepada Ali bin Abi Thalib, maka dia langsung loncat dari kudanya dan terjadi duel antara Amr bin Hud dengan Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai sahabat melihat ya sudah tidak terlihat lagi 2 orang itu. Jadi Ali sama Amr bin Hud sudah tidak terlihat, maka yang kami lihat adalah gumpalan debu yang tebal saja. Itu saking istilahnya
luar biasa kekuatan ya antara Ali dengan Amr bin Wud itu. Jadi orangnya sampai nggak kelihatan tuh Pak. Jadi yang kelihatan hanya asapnya saja, debunya saja tuh. Gitu. Sampai sahabat cemas tuh, jangan-jangan Ali kenapa-napa nih. Karena lawannya adalah orang yang berpengalaman. Maka begitu sahabat mendengarkan takbirnya Ali, Allahu Akbar. Maka sahabat semuanya kaget. Kemudian mereka spontan mengucapkan takbir. Nabi mengucapkan takbir, maka keluar dari gumpalan debu itu Ali bin Abi Thalib. Ya, dan ternyata Ali bin Abi Thalib bisa ya mengalahkan Amr bin Wud yang pengalaman perangnya luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa Umar bin Khattab, wahai Ali, ambil tuh ghanimahnya, ya baju perangnya Amr bin Wud. Karena baju perangnya Amr bin Wud tuh ya bagus, ya kemudian tebal, gitu, itu sama Ali ya sampai menceritakan ya kepada Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain bahwa di saat aku ya itu dihantam oleh pedangnya Amr bin Wud, maka aku hadang dengan tamengku. Maka tamengku tuh sampai terbelah. Terus saking kerasnya pukulan Amr bin Wud kepada Nabi Muhammad dengan pedangnya. Begitu Ali bin Abi Thalib dihantam dengan pedangnya Amr bin Wud, ditahan oleh tamengnya sampai ya pedang itu tembus ke bahuku. Nah, ketika pedang itu tembus ke bahuku, maka aku mengambil pedangku, ya kemudian aku ya tujukan pada pangkal pahanya sampai aku belah ke atas kepalanya. Jadi dari mulai pangkal paha ya sampai kemaluannya sampai ke atas kepalanya dibelah sama Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika Umar menawarkan ambil saja tuh baju perangnya, maka bahasa Ali bin Abi Thalib kepada Umar bin Khattab, aku jijik ketika aku ya membelah yang dari ujung pangkal pahanya sampai dengan kepalanya. Jadi melihatnya Ali bin Abi Thalib jijik, itu nggak suka dengan badannya Amr bin Wud itu. Ini hebatnya para sahabat. Maka 4 orang yang melihat dari kalangan orang-orang kafir Quraisy itu ada Ikrimah bin Abu Jahal, Ubairah bin Abdul Wahab, kemudian Naufal, kemudian Zarah bin Khattab. Kaget tuh, Amr bin Wud bisa kalah, gimana kita? Itu akhirnya mereka mencoba memacu kudanya untuk kembali ke barisan mereka. Maka yang bisa dikejar oleh sahabat Nabi yaitu oleh Zubair bin Awam. Jadi ketika Naufal bin Abdullah itu pada rentetan barisan yang terakhir ketika yang meloncat, maka oleh Zubair bin Awam dibelah jadi 2 tuh Naufal ya bin Abdul bin Muawiyah ini. Jadi ini hebatnya mentalitas para sahabat pada saat itu. Sampai-sampai semua sahabat kaget ya ketika Zubair bin Awam bisa memastikan mengejar Naufal pada saat itu. Jadi sampai dari kalangan mereka 2 orang ya yang mati ya di tempat bentengnya Madinah, sementara 3 orang kembali ke benteng pasukan Ahzab ketika itu. Sampai Abu Sufyan ketika dikabarkan meminta kepada Nabi untuk menebus ya 2 jasad yang ada di bentengnya Madinah pada saat itu. Ditebus oleh Abu Sufyan, diserahkan sama Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin ikhwatul iman, maka di dalam Madinah sendiri, ya, ketika terjadi perang Ahzab itu, maka ada dari kalangan Bani Nadir ya, yang terusir Pak, ketika Nabi memberikan amanah, tapi justru ingin membunuh Nabi. Ya, itu Huyai bin Akhtab, itu kepala pemimpin dari Bani Nadir itu mencoba ya berkomunikasi ya dengan Ka'ab bin As'ad. Ka'ab bin As'ad ini adalah kepala suku Bani Quraidah, orang Yahudi juga. Jadi Bani Quraidah sudah terusir dari Madinah, Bani Nadir sudah terusir dari Madinah, tinggal Bani Quraidah yang ada kesepakatan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Ini coba dilobi sama Bani Nadir oleh kepala sukunya Huyai bin Akhtab, ya agar ya Quraidah itu, Bani Quraidah kepala sukunya Ka'ab bin As'ad ya itu membatalkan perjanjian kepada kaum muslimin. Dirayu ya mereka mencoba untuk datang ya dengan cara memanjat, kemudian bertemu dengan kepala sukunya Ka'ab bin As'ad. Huyai bin Akhtab menyatakan, wahai Ka'ab ya,
pasukan kami itu luar biasa banyaknya. Sementara pasukan Muhammad hanya segelintir saja, 3.000 saja, akan sebanding. Dan dipastikan Madinah akan dikalahkan oleh kami. Jika Anda tidak kemudian berselisih, ya, tetap pada perjanjian kepada Muhammad, maka Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dari kami. Maka ikut dengan kami, ya, kemudian batalkan perjanjian itu. Maka tulisan yang sudah menjadi kesepakatan itu dirobek oleh Bani Quraidah pada saat itu. Jadi ada pengkhianatan dari kalangan orang Madinah, yaitu orang Bani Quraidah, orang Yahudi ketika itu. Nah, maka Ka'ab bin Sa'ad ketika itu, bin As'ad ketika itu memerintahkan kepada pasukan khususnya, ada 6.000, ada menyatakan 600, ada menyatakan 700. Jadi ada 600 atau 700 pasukan, ya, dari Bani Quraidah ini yang siap akan menghantam kaum muslimin dari dalam Madinah. Di luar Madinah 10.000, di dalam Madinah ada 600 atau 700 pasukan Bani Quraidah. Itu Nabi gimana nggak kepikiran, dari dalam digempur, dari luar digempur juga. Nah, Nabi punya pemikiran, ada kecurigaan kepada Ka'ab itu. Maka Nabi mengutus, ya, di kalangan para sahabat yang punya kerjasama dengan Bani Quraidah dari sisi perniagaan mereka, bisnis mereka. Maka Nabi mengutus Sa'ad bin Ubadah, kemudian Sa'ad bin Mu'ad. Ini dua-duanya orang Madinah yang punya kerjasama dengan Bani Quraidah, ya, terutama kepada kepala sukunya Ka'ab bin As'ad ketika itu. Maka kata Nabi, pastikan, wahai Sa'ad bin Ubadah, wahai Sa'ad bin Mu'ad, datang temui, ya, kepala suku dari Bani Quraidah itu, kira-kira apa yang terjadi. Jadi Nabi sudah punya perasaan yang gak baik. Maka begitu datang ke sana, belum sampai di wilayah mereka, itu sudah dicela, sudah dihina, sudah dicaci maki oleh orang-orang Bani Quraidah pada saat itu. Maka Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad menyampaikan kepada Nabi bahwa telah terjadi pengkhianatan dari Bani Quraidah. Ya, maka kata Nabi, sudah, nanti kita bereskan, kita fokus kepada pasukan Ahzab dulu. Nah, ternyata orang-orang Quraidah punya niatan untuk membunuh anak-anak kaum muslimin, membunuh orang tua dari kaum muslimin, dan mengambil wanita-wanita yang pada saat itu diamankan sama Nabi. Jadi Nabi mengamankan pada suatu tempat wanita, orang tua, dan anak-anak diamankan sama Nabi. Bani Quraidah tahu tuh letaknya di mana. Maka didatangkan pasukan khusus 25 orang diutus oleh Bani Quraidah ketika itu. Maka di dalam benteng itu ada istri-istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian juga ada keluarga dari Nabi, anak-anak para sahabat, yang kemudian ada juga orang tua. Bahkan di dalam sirah dinyatakan ada Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu usianya 90 tahun, matanya buta. Itu dilindungi sama Nabi, diamankan sama Nabi. Maka ketika itu, ya, tidak ada yang berani. Ya, ketika Sofiyah melihat akan ada hadirnya pasukan 25 dari Bani Quraidah itu, Sofiyah bingung. Ini siapa yang harus dihadapkan untuk menghadapi mereka? Ya, nanya kepada Hasan bin Sabit, kata Hasan bin Sabit, bagaimana aku bisa menghadapi, mataku saja buta. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka Sofiyah, tantenya Nabi, yang menghadapi mereka. Bayangkan ibu-ibu ini. Jadi tantenya Nabi, Sofiyah, itu masuk Islam. Jadi ada di kalangan tante Nabi yang masuk Islam, punya anak namanya Zubair bin Awam. Jadi anaknya juga menjadi satria, ya, kesatria, ya, di kalangan para sahabat yang ikut perang sama Nabi. Tantenya juga, ya, satria juga. Jadi kata Sofiyah, maka ketika itu aku tutup semua anggota tubuhku, ya, kecuali mataku saja. Jadi kalau di kita mungkin seperti ninja gitu, ditutup semuanya. Kemudian dia mengambil sebuah pisau, ya, kemudian dia naik ke atas benteng. Begitu orang Yahudi itu menaiki bentengnya kaum wanita, anak kecil dan orang tua, maka dihantam kepalanya oleh Sofiyah ketika itu. Jadi sampai kepalanya putus tuh, Pak. Bayangkan tuh, wanita yang bisa menghantam pasukan khususnya orang Yahudi. Ya, begitu kemudian ditenteng, dibuang sama Sofiyah.
Maka kata orang-orang yang 24 orang itu menyaksikan, jangan-jangan di dalam itu berarti ada pasukan-pasukan yang disiapkan Nabi untuk menjaga mereka. Padahal hanya satu saja, Sofia. Itu juga karena melihat nggak ada orang lagi Pak yang melawan pasukan khususnya Yahudi kecuali Sofia saja. Maka diizinkan oleh Allah atas kehendak Allah ya, Sofia mampu ya memukul mundur pasukan orang-orang Yahudi itu. Maka perannya Sofia dalam perang Ahzab itu luar biasa. Jadi kalau Sofia tidak melakukan hal itu, bisa jadi kaum muslimin khususnya anak-anak, orang tua, wanita itu sudah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sehingga ini menjadi sebuah pengkhianatan yang sangat luar biasa. Makanya kalau kita nanti melanjutkan ya kajian kita, bagaimana Nabi diperintahkan oleh Allah usai dari perang Ahzab itu, akan Nabi diperintahkan oleh Allah melalui antara malaikat Jibril untuk memerangi Bani Quraidah pada saat itu, karena sudah berkhianat. Dan ternyata ya dalam peperangan yang dilakukan Nabi memerangi Bani Quraidah itu, ya Nabi mengepung mereka sampai Nabi putuskan. Ya ketika itu Nabi meminta pendapatnya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz itu adalah orang Madinah, diminta pendapat pada saat itu. Yang ketika dalam perang Ahzab itu, ya Sa'ad bin Mu'adz sempat terkena oleh anak panah. Jadi kena di tenggorokannya. Jadi sama Nabi sampai dibakar dengan besi panas, kemudian dimampatkan tuh darahnya sekali, dua kali, tiga kali, tetap terus mengalir tuh darah yang ada pada tenggorokannya saat bin Mu'adz terkena anak panah itu. Sehingga sama Aisyah ya dengan wanita muslimah yang lain diamankan dan dirawat pada saat itu. Maka ketika perang Ahzab itu selesai ya, maka Nabi meminta kepada Sa'ad bin Mu'adz untuk memutuskan kira-kira pengkhianat dari Bani Quraidah itu diapakan. Maka ternyata pendapatnya Sa'ad bin Mu'adz ya, pada saat itu bahwa 600 atau 700 pasukan Bani Quraidah penggal semua kepalanya. Sampai-sampai Nabi perintahkan untuk menggali ya liang yang sangat luas ya. Dari setiap 10 orang dari kalangan mereka, Bani Quraidah dipanggil sama Nabi, penggal-penggali masukkan ke lubang yang sudah dibuat oleh kaum muslimin. Menunjukkan bahwa pengkhianatan itu luar biasa yang dilakukan oleh Bani Quraidah. Kalau seandainya pada saat itu tidak tertangani oleh kaum muslimin, oleh Sofia ketika itu atas izin Allah, maka bisa jadi ya umat Islam ya di Madinah habis dengan orang-orang Yahudi. Tapi bagaimana perannya Abu Sofia ketika itu ya untuk kemudian memukul mundur pasukan khususnya Bani Quraidah. Nah, hadirin ikhwatul iman, maka ada di kalangan orang-orang Quraisy ketika itu. Jadi perang ini sampai dikepung selama kurang lebih 44 hari. Ada yang menyatakan 45 hari itu Pak, dikepung tuh, gak bisa tembus-tembus tuh. Maka ada sahabat, ada dari kalangan orang-orang Quraisy yang bernama Naim bin Mas'ud. Jadi pimpinan Quraisy, salah satu dari tokoh Quraisy itu sampai memikirkan ini umat Islam hebat juga nih. Dikepung berapa hari nggak bisa tembus-tembus, sementara jumlah mereka nggak sebanding dengan jumlah kita. Maka dalam hatinya ya meyakini bahwa apa yang disampaikan sama Muhammad itu benar adanya. Maka Allah berikan hidayah kepada Naim bin Mas'ud. Kemudian Naim bin Mas'ud datang kepada Nabi. Dia naik benteng, dia turun ketemu sama Nabi, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bayangkan dalam perang Ahzab itu ya ada ya orang Quraisy, tokoh orang Quraisy itu diberikan hidayah sama Allah, datang kepada Nabi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang orang ini yaitu menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya untuk kemenangan kaum muslimin. Maka kata Naim bin Mas'ud kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, kira-kira apa peran aku ya untuk membantu ya engkau ya Rasul dalam peperangan ini? Kata Nabi ya, porak-porandakan ya strategi mereka, cara-cara mereka, adu mereka antara yang satu dengan yang lainnya. Kata Naim, meskipun aku harus berdusta, iya. Kata Nabi, meskipun aku harus berdusta. Jadi ternyata hadirin ikhwatul iman, dusta dalam peperangan itu dibolehkan. Itu namanya siasat. Kalau kita harus jujur dalam perang ya habis. Ketika kita misalkan ditawan, ditanya
ya harus jujur dalam perang. Ditanya berapa pasukan kamu? 2000. Siapa saja namanya? Didata semua. Ya, kalau kita jujur dalam perang aja habis. Maka Nabi ya menganjurkan kepada Naim, silahkan buat strategi adu antara yang satu dengan yang lainnya. Maka Naim bin Mas'ud ya punya strategi, datang ke Bani Quraidah. Quraidah kenal dengan Naim bin Mas'ud. Apakah kau kenal dengan aku? Kenal. Apakah kau percaya dengan aku? Percaya. Aku berikan kepadamu bahwa orang-orang yang berada di luar Madinah, mereka itu berkoalisi, ya, sudah mulai jenuh ya dengan peperangan ini. Mereka akan meninggalkan Madinah dan engkau sudah mengikat perjanjian dengan mereka, maka engkau akan diperangi. Jadi tinggal Bani Quraidah saja yang ada di Madinah, sementara mereka meninggalkan Madinah, maka engkau pasti diperangi sama Muhammad. Nah, untuk memastikan itu minta ya kepada mereka orang-orang Quraisy bahwa ada orang-orang yang ditinggalkan di Bani Quraidah, minta 10 orang sebagai bahan jaminan keamanan kalian. Kata Bani Quraidah, boleh juga ada usulnya. Nah, Naim datang ke orang-orang Quraisy menyatakan bahwa wahai orang Quraisy, ya wahai suku-suku yang lain, ya bahwa Quraidah sudah berkhianat kepada kalian. Dia sudah memihak kepada Muhammad, bukan kepada kita. Ya, maka oleh karena itu pastikan kalau memang dia benar-benar ya melakukan kesepakatan dengan kalian, maka mereka akan melakukan hal apapun yang kalian minta. Tapi aku pastikan bahwa Quraidah akan meminta jaminan keamanan bagi kalian untuk mengirimkan 10 orang guna ya sebagai jaminan bagi keamanan mereka. Kata Abu Sufyan datang kepada Bani Quraidah memastikan itu. Ternyata omongan yang disampaikan oleh Naim bin Mas'ud itu benar adanya. Bani Quraidah minta 10 orang. Kata Abu Sufyan berarti benar nih apa yang disampaikan sama Naim bin Mas'ud nih. Boleh terjadi pengkhianatan. Maka dari situ ya pada malam harinya ya memutuskan Abu Sufyan. Yang ketika itu Nabi mengutus Hudzaifah al-Yamani untuk meminta informasi pada saat itu. Maka pada saat itu Hudzaifah al-Yamani berada di wilayah mereka mencari informasi. Kata Abu Sufyan, besok kita tinggalkan Madinah. Gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan ya bantuan ya, kepada kaum muslimin dengan diturunkan angin yang sangat kencang sehingga memporak-porandakan ya mereka, masukan mereka. Ya tenda-tendanya, kemudian apapun yang mereka punya dihancurkan dengan angin yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kemenangan berada di tangan kaum muslimin pada saat itu. Nah, hadirin iman, ini tentunya menjadi bahan ibrah bagi kita semuanya bahwa tatkala para sahabat dihadirkan ya dengan apapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik harta mereka, kemudian jiwa mereka, dan mereka senantiasa istiqomah untuk menegakkan ya agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sirah nabawiyah ini semakin meyakinkan diri kita bahwa bagaimana kita mampu mengistiqomahkan diri kita untuk tetap berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada bulan yang akan datang kita akan bahas terkait dengan bagaimana kaum muslimin yang mendapatkan perintah untuk memerangi Bani Quraidah ya pasca daripada peristiwa Ahzab ini. Aku qouli hada wa astaghfiru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.